الكوفة تبكيننا نساؤكم وتقتلنا رجالكم، فالحاكم بيننا وبينكم هو الله يوم فصل الخطاب. ويلكم، أتدرون أي دواد رهقتم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتم وأي صبية استلمتموها وأي كريمة أصبتموها وأي أموال انتهبتموها. غفلتم خير الرجالات بعد النبي، نزعت الرحمة من قلوبكم وتبكون. أي والله، فبكوا كثيرا واضحكوا قليلا، كل ذلك بانتهاككم حرمة ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حضرتكم ومطرع نازلتكم ومنار حجتكم ومضرة سنتكم. أما ساء ما تزرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman. Pernahkah kita mendengar kisah perang Karbala dan syahidnya Sayyidina Husain? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kisah terjadinya perang Karbala dan syahidnya Sayyidina Husain. Mari kita simak sambil merenung kisahnya. Peristiwa syahidnya Sayyidina Husain di perang Karbala memang sudah diketahui oleh kakeknya yang bernama Rasulullah SAW sejak Sayyidina Husain masih kecil. Malam itu teman-teman, suasana rumah kecil di Madinah begitu tenang. Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah SAW, sedang bersama dengan kedua buah hatinya, Hasan dan Husain. Mereka masih kecil, polos, dan selalu menyenangkan hati siapapun yang memandang. Akhirnya pun Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Wajahnya bersinar seperti cahaya bulan. Beliau mencium cucunya satu persatu. Hasan diangkat dan dicium di mulut ataupun di keningnya. Husain dipeluk erat dan didekap di dada beliau sembari mencium ke lehernya. Seketika itu pun Fatimah tersenyum bahagia. Tapi di mata Rasulullah SAW tersimpan air mata yang belum jatuh. Fatimah melihat perubahan wajah ayahandanya. "Wahai ayah, mengapa engkau tampak bersedih?" tanya Fatimah sambil memegang tangan Rasulullah SAW dengan lembut. Rasulullah menatap Fatimah dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai Fatimah, aku melihat masa depan kedua anakmu ini akan datang suatu hari ketika mereka diuji dengan ujian yang berat. Dunia tidak akan selalu memeluk mereka dengan kasih sayang, justru mereka akan disakiti dan darah mereka akan ditumpahkan." Seketika itu pun Fatimah terdiam, dadanya bergemuruh. Apa maksud dari ayahnya? Rasulullah SAW memeluk Husain lebih erat. Lalu beliau berkata dengan suara yang bergemetar, "Husain akan dibunuh, wahai Fatimah, di sebuah tanah yang bernama Karbala. Dia akan dikepung, haus, dan dibunuh dengan kejam. Aku seakan melihat kepala putraku ini ditancapkan di tombak dan anak-anaknya ditawan." Tangis Fatimah pecah. Ia memeluk Husain yang masih kecil, seakan ingin melindunginya dari masa depan. "Wahai ayah, mengapa ini harus terjadi pada mereka? Bukankah mereka darah dagingmu?" ucap Fatimah dengan gemetar. Rasulullah SAW menghapus air matanya dan berkata dengan lembut, "Allah telah menulis takdir dari bagi setiap insan, dan Karbala akan menjadi tempat yang kelak menyadarkan umat tentang harga sebuah keadilan." Pada tahun 661 Masehi, sahabat budiman, Sayyidina Hasan mundur dari kekhalifahan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk tetap menjaga perdamaian agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sempat berjanji kepada kakaknya untuk tetap berdamai dengan Muawiyah, yaitu tidak berperang dan juga merebut kekuasaan dari Muawiyah. Hingga teman-teman, beberapa waktu yang berlalu, Muawiyah akhirnya meninggal dunia. Sejak Muawiyah meninggal, sahabat budiman, kekhalifahannya pun kemudian diberikan kepada anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota.
Menunjukkan Yazid sebagai khalifah membuat Sayyidina Husain merasa marah karena keputusan menjadikan Yazid sebagai khalifah ini bertentangan dengan perjanjian damai yang memang sudah dilakukan oleh Muawiyah dan Sayyidina Hasan. Yazid bukanlah pemimpin seperti Umar bin Khattab ataupun Ali bin Abi Thalib. Ia dikenal sebagai pemabuk, penggemar pesta dan tak segan menyakiti mereka yang tidak tunduk kepada kehendaknya. Namun untuk memperkuat legitimasinya, Yazid menuntut baiat ataupun sumpah setia dari para tokoh besar Islam, di antaranya yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan yang paling berani menolak yaitu Husain bin Ali, cucu Nabi darah daging Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana aku bisa berbaiat kepada seorang fasik yang merusak ajaran kakekku? Perkataan Husain bin Ali. Kemudian sahabat budiman, Yazid berusaha memperoleh baiat dari Sayyidina Husain karena beliau merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Namun Husain menolak karena melihat pemerintahan Yazid tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penolakan Sayyidina Husain ini pun akhirnya sampai di telinganya Yazid bin Muawiyah. Yazid yang merasa kekuasaannya makin terancam kemudian memerintahkan untuk mengintai Sayyidina Husain yang memang tinggal di Madinah. Yazid kemudian memerintahkan mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-geriknya cucu Rasulullah tersebut. Hingga akhirnya sahabat budiman, Husain bersama keluarganya pun memutuskan untuk pindah ke kota Mekah. Di sisi lain, penduduk Kufah yang pada saat itu memang sudah dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Yazid, sehingga mereka diam-diam mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain dan meminta Sayyidina Husain agar beliau datang dan memimpin mereka untuk dijadikan sebagai khalifah. Dalam surat itu, mereka bersumpah akan membela Husain hingga titik darah penghabisannya. Surat tersebut akhirnya teman-teman sampai ke tangan Sayyidina Husain. Mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah siap menerima kedatangannya. Tapi meskipun menerima dukungan yang begitu besar dari penduduk Kufah, Sayyidina Husain tidak langsung kembali ke Kufah, melainkan beliau mengutus sepupu beliau yang bernama Muslim bin Aqil pergi terlebih dulu ke Kufah untuk memastikan dan melihat keadaan penduduk Kufah pada saat itu. Sesampainya di Kufah, Muslim bin Aqil menulis surat kepada Sayyidina Husain memberitahukan bahwa memang benar penduduk Muslim Kufah sudah bulat keputusannya untuk menjadikan Sayyidina Husain sebagai khalifah. Mendengar isi surat dari Muslim bin Aqil, Sayyidina Husain akhirnya mulai bertekad untuk pergi ke Kufah. Namun teman-teman, berita tentang Sayyidina Husain yang hendak meruntuhkan kekhalifahan ini pun didengar oleh Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu memimpin kekhalifahan. Yazid kemudian menggantikan kepala daerah Kufah dengan seseorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal sangat kejam. Secara politik, posisi Ubaidillah ini masih di bawah kepemimpinan Yazid. Pergantian kepala daerah ini pun membuat penduduk Kufah menjadi ketakutan. Ditambah lagi posisi Muslim bin Aqil yang pada saat itu masih berada di Kufah. Dan dalam kondisi tersebut, sahabat budiman, Muslim bin Aqil pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi di rumah-rumah penduduk Kufah. Hingga pada suatu hari, Muslim bin Aqil tertangkap dan singkat ceritanya, Muslim bin Aqil langsung dihilangkan nyawanya oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dari kejadian inilah bisa dilihat situasi Kufah yang awal-awalnya damai tenteram kini berubah drastis jadi mencekam. Dan selain itu, warga-warga di sana diam seribu bahasa atas terbunuhnya Muslim bin Aqil. Nah, di sisi lain sahabat budiman, Husain yang sedang menunggu kabar dari Muslim bin Aqil pun tidak kunjung mendapatkan informasi apapun. Tapi walaupun demikian, beliau tetap yakin dengan kebenaran kabar terakhir dari Muslim bin Aqil tempo hari itu. Kalau penduduk Kufah ini sudah yakin menjadikan beliau sebagai khalifah, sehingga Husain pun yakin untuk segera berangkat ke Kufah. Padahal pada ketika itu teman-teman, Kufah dalam situasi yang mencekam. Waktu itu beberapa sahabat dan juga keluarganya Husain sempat menasihati beliau agar membatalkan niatnya, karena keluarganya juga khawatir penduduk Kufah ini berbohong. Akan tetapi teman-teman, keyakinan Husain sulit untuk dicegah. Semua kekhawatiran dari keluarga beliau maupun dari sahabat tidak berhasil membatalkan niat Sayyidina Husain untuk tetap pergi ke Kufah. Hingga pada akhirnya di tanggal 18 Dzulhijjah pada tahun ke-60 Hijriah, Husain beserta rombongan-rombongan beliau pun berangkatlah menuju ke Kufah. Penduduk Mekah pun terpaksalah melepaskan kepergian Sayyidina Husain dengan penuh rasa haru.
Seketika dalam perjalanan menuju ke Kufah, sahabat budiman, Sayyidina Husin sempat mengutus lagi seseorang dari rombongannya yang bernama Qais bin Masar untuk pergi terlebih dahulu menuju ke kota Kufah untuk memastikan situasi Kufah pada saat itu. Apakah sudah cukup aman untuk mereka masuki ataupun belum? Tapi sayangnya, Qais bin Masar itu pun juga tertangkap sama Ubaidillah bin Ziyad dan juga dihilangkan nyawanya. Di momen Qais tertangkap, ternyata Sayyidina Husin beserta rombongannya baru mendengar kabar kematian Muslim bin Aqil yang dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Mendengar kabar tersebut, rombongan Husin tahu kalau keadaan Kufah pada saat itu sudah berubah. Tapi entah kenapa mereka tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Kufah. Kabar kedatangan Sayyidina Husin yang sudah berada di dekat perbatasan Kufah terdengar oleh kepemimpinan Kufah, iaitu Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga pada saat itu, sahabat budiman, mereka tiba di Karbala pada 2 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Ubaidillah pun mengutus pasukan berkuda yang dipimpin oleh panglima bernama Al-Hur ke tempat Sayyidina Husin. Al-Hur ini menyarankan kepada Sayyidina Husin untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah ataupun kembali lagi ke Madinah. Beliau meminta Sayyidina Husin untuk menulis surat kepada Yazid dan mengikuti perintahnya. Akan tetapi, Sayyidina Husin tidak menerima tawaran tersebut dan tetap bergerak menuju ke Kufah. Pada malam hari tanggal 9 Muharram, Husin mengumpulkan keluarganya. Ia memadamkan lampu dan berkata, "Siapapun di antara kalian yang ingin pergi, pergilah dalam gelap ini. Aku izinkan, tapi aku tetap di sini untuk mati di jalan Allah." Tidak ada yang pergi, bahkan anak-anak pun menolak meninggalkan Husin. Malam itu, sahabat budiman, mereka semua bangun untuk sholat, menangis dan berdoa seperti akan menyambut malam pertama di alam kubur. Husin mencium kening putranya, yaitu Ali Zainal Abidin yang tengah sakit. Ia memeluk adiknya Abbas dan berkata, "Besok kita akan bertemu ayah dan kakek di surga." Sementara itu, sahabat budiman, Ubaidillah bin Ziyad pun menyiapkan pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad untuk menyerang Sayyidina Husin yang akan datang ke Kufah. Sayyidina Husin hanya membawa pasukan sedikit karena memang niat awal tidak untuk berperang, melainkan beliau pergi ke Kufah murni atas surat-surat yang memang beliau terima dari penduduk Kufah yang meminta beliau untuk jadi khalifah. Hingga akhirnya, sahabat budiman, di tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah, pada saat rombongan Sayyidina Husin sedang beristirahat di Karbala, pasukan Umar bin Sa'ad ini pun langsung datang menyerbu mereka. Dan pada saat itu, rombongan Sayyidina Husin yang cuma berjumlah 72 orang, 32 orang prajurit berkuda dan 40 lagi pejalan kaki, perempuan dan anak-anak, mereka langsung diserbu oleh 4.000 pasukan Umar bin Sa'ad. Dengan jumlah yang tidak seimbang ini, pasukan Sayyidina Husin satu persatu gugur dalam peperangan. Ali Akbar, yaitu putra Sayyidina Husin yang gagah dan mirip Rasulullah, syahid di pelukan ayahnya. Qasim, putra Sayyidina Hasan, keponakannya yang baru balik, syahid dengan tubuh yang terpotong. Abbas bin Ali, adik dari Sayyidina Husin, gugur saat mencoba mengambil air untuk anak-anaknya. Hingga tersisa Abdullah, anak Sayyidina Husin yang masih bayi yang pada saat itu berusia 6 bulan. Husin mengangkat bayi itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Lihatlah anak ini, ia tidak berdosa, berilah ia setetes air." Namun teman-teman, yang datang adalah anak panah 3 mata, menembus Abdullah bin Husin yang masih bayi. Seketika suara tangisannya tiba-tiba hilang di pelukan ayahnya. Sungguh mereka yang membunuhnya akan mati dalam keadaan sangat kehausan. Tangisan para malaikat pun menyertai hari itu. Bahkan langit pun merah karena darah para syuhada. Akhirnya, sahabat budiman, Sayyidina Husin pun turun ke medan peperangan. Tubuhnya dipenuhi luka. Ia bertarung sendirian hingga jatuh. Lalu datanglah seorang prajurit utusan Ubaidillah bin Ziyad yang bernama Sinan bin Anas, langsung memenggal kepala Sayyidina Husin. Kemudian, sahabat budiman, Sinan membawa kepala Sayyidina Husin ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Cucu Rasulullah SAW itu pun sudah syahid dibunuh oleh umat yang mengaku dirinya Muslim. Seketika perang selesai, sahabat budiman, Karbala telah menjadi sunyi. Padang gersang itu pun kini hanya bersuara lirih, suara angin dan tangis anak-anak. Tubuh-tubuh terbaring kaku, darah masih mengenang di pasir panas. Itu bukan mayat biasa, itu adalah jasad para syuhada.
Itu tubuh Sayyidina Husain bin Ali, cucu kekasih Allah. Itu pun tubuh Ali Akbar, Qasim, Abbas dan bahkan Abdullah, bayi yang syahid dalam pelukan ayahnya. Dan sahabat budiman, kini tersisa kelompok perempuan dan berdiri seorang wanita, yaitu bernama Zainab binti Ali, yaitu putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Pada saat itu sahabat budiman, Zainab serta keponakannya, anak dari Sayyidina Husain, yaitu Ali Zainal Abidin, yang tidak ikut berperang karena dalam keadaan sakit, dan para wanita lainnya langsung ditawan, dibelenggu dan digiring ke Kufah. Mereka diarak seperti tawanan perang, padahal mereka adalah cucu Rasulullah SAW. Kepala suci Husain ditancap di ujung tombak, dikawal tentara dan diperlihatkan kepada rakyat Kufah. Di sana manusia tertawa, tapi tidak sedikit pula yang menangis melihat wajah anak-anak kecil yang pucat, rambut yang terbakar, dan langkah-langkah gemetar itu. Banyak warga Kufah menyesal. Di tengah keramaian, Zainab berdiri. Ia meluruskan punggungnya, menatap kerumunan dengan berani. Ia berkata dengan lantang, "Wahai penduduk Kufah, apakah ini cara kalian menyambut cucu Nabi kalian? Bukankah kalian yang mengundangnya? Kalian menulis surat, lalu kalian hunuskan pedang kepadanya? Celakalah kalian atas pengkhianatan ini." Suasana pun hening sahabat budiman. Tak ada satupun mampu memantahnya. Ia tidak hanya menampar wajah kekuasaan, tapi juga menyadarkan hati yang lalai. Beberapa hari kemudian sahabat budiman, mereka dibawa ke Damaskus, yaitu ke istana Yazid bin Muawiyah. Kepala Husain ditaruh di atas piring perak. Yazid tertawa, merendahkan, bahkan menyakiti anak-anak dan penyindir Zainab. Namun sahabat budiman, sekali lagi Zainab berdiri. Ia tidak meratap, tidak merendahkan diri. Ia justru mengubah ruang tahta menjadi mimbar kebenaran dengan suara lantang dan mata yang menyala. Ia pun juga berkata, "Wahai Yazid, kau menyangka telah menang karena membunuh Husain? Kau mengira dengan darahnya kekuasaanmu akan abadi? Tidak, wahai Yazid. Demi Allah, engkau tidak akan mampu menghapus nama Husain dari hati umat. Kau telah membunuh tubuhnya, tapi jiwanya akan mengguncang kekuasaanmu untuk selamanya. Wahai Yazid, kau tertawa hari ini, tapi tunggulah hari di mana Allah akan menghakimimu. Kami bukan tawanan kehinaan. Kami adalah keluarga Nabi, dan setiap darah yang tumpah akan menjadi cahaya yang menuntun umat kepada kebenaran." Yazid pun bungkam. Para pengawalnya gemetar. Suara Zainab bukan hanya terdengar oleh manusia, langit dan bumi pun mencatatnya. Dan sahabat budiman, pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, tidak hanya keluarga dan sahabatnya saja yang berduka, alam pun ikut berduka atas kepergian beliau. Seorang ahli sejarah yang bernama Imam Suyuti mengatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari. Matahari meredup laksana kain yang menguning. Bahkan di malam hari setelah meninggalnya Sayyidina Husain, terjadi tua gerhana matahari di langit Kufah. Begitulah akhir hidup dari Sayyidina Husain. Beliau wafat dalam keadaan syahid, persis dengan apa yang dikatakan kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari sedihnya kisah akhir kehidupan beliau, semua yang menimpa beliau sudah terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan dan juga akhlak mulia dari sosok Sayyidina Husain. Ibnu Majah pernah meriwayatkan tentang Hasan dan Husain. Rasulullah SAW pernah bersabda, Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga, sementara ayah mereka berdua, yaitu Ali bin Abi Thalib, lebih baik dari keduanya. Masya Allah. Nah sahabat budiman yang dirahmati Allah, inilah sedikit penjelasan mengenai kisah perang Karbala dan syahidnya Sayyidina Husain. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.